warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahim di masjid ini, dan saya tidak tahu yang keberapa ini, akhirnya jadi tuman. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita untuk pertama tentu dalam konteks beragama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Secara sosial mudah-mudahan ini menjadi forum silaturahim ya. Biasanya kalau kita sudah ketemu sering gitu dan tidak nampak, kan ada pertanyaan, kemana bapak ini, kemana ibu ini, ada informasi sakit misalnya ataupun ada urusan apa, bukan berarti untuk kepo ya, tetapi ini bagian dari komitmen sosial kita dan Islam memang mengajarkan itu ya. Untuk pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita akan bicara tentang bagaimana merawat kesehatan ruhaniyah kita, karena agama ini kan sesungguhnya mengajak kita ke arah situ. Manusia itu ada dua dimensi dalam diri kita ya, kita ini Bapak, ada aspek ruhaniyah dan ada aspek jasmaniyah. Kalau flu sedikit kan kita segera cari obat, ada sensitivitas yang kita miliki, bahkan dokter sampai menyarankan pada kita harus punya alarm hidup kita. Jadi biasanya itu karena pengalaman juga. Saya tidak tahu kalau kaki susah digerakkan itu ternyata asam urat. Saya tidak tahu. Saya bawa ke tukang pijit, kan dugaan saya keseleo. Tukang pijitnya bilang, bapak ini enggak keseleo, bapak kena asam urat, karena tidak punya pengalaman. Akhirnya kan diobatinya bukan dengan diurut. Untung tukang urutnya tahu. Kalau saya diurut sama istri saya, habis-habisan nggak tahu, tambah sakit kan begitu. Akhirnya obatnya ya tentu kita pakai obat kimia yang biar mempercepat. Akhirnya kita pakai herbal supaya juga ginjal kita katanya terjaga dengan baik. Itu kan kesadaran fisik. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, tahu bahwa saya punya kolesterol itu setelah mau donor darah ya. Mau donor darah, memang saya biasa dulu donor darah. Waktu dicek darah sebelum donor sama PMI waktu itu, bapak nggak boleh bapak donor darah. Loh, kenapa? Biasa kan, jenengan juga tahu. Iya, tapi kolesterol bapak lagi tinggi, berapa? 320. Saya tuh nggak ngerti loh misalnya 320 itu bapak nggak ngerasakan apa-apa, enggak sih. Biasanya sakit-sakit di sini enggak, karena tidak tahu kan. Setelah dikasih tahu terasa sakit. Gimana dong? Setelah dikasih tahu baru saya merasakan apa iya. Lalu dibandingkan dengan dikasih obat sama dia, oh iya berarti memang ini namanya kolesterol gitu. 320. Wah, ini bahaya Pak. Bapak tidak punya alarm dalam diri Bapak. Gitu loh. Itu dokter ataupun petugas kesehatan menyarankan kita untuk memiliki kecerdasan adanya alarm. Makanya ada orang tiba-tiba geledak gitu. Kan dari kolesterol katanya kan terjadi penyumbatan ya Pak.
konon gitu kan, terjadi penyumbatan, kekentalan darah, ada TG dan macam-macam, ya kan. Sampai saya diponis oleh puskesmas itu, katakan bapak hyper TG gitu. Jadi kalau misalnya iya 3 hari itu kalau mau ngambil darah itu kental itu kan susah keluar. Nah, kenapa kok tidak terasa apa-apa? Itu tadi karena tidak punya sensitivitas. Nah, sekarang kita punya sensitivitas. Yang mudah itu kan ditengarai, kalau flu kan jelas ya Pak ya. Flu sedikit langsung ambil obat. Agak parah langsung ke dokter. Nah, kita kalau misalnya sakit secara ruhani gimana? Kalau ruhani kita itu tidak sehat tuh gimana? Kan juga saya kira sama. Itu harus ada sensitivitas. Nah, ini yang karena sifatnya spirit gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak mudah. Maka kata kuncinya kembali kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu setiap beliau menyampaikan khutbahnya, yang diajak itu ya mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pernah lepas itu misalnya. Karena itu adalah misi utama yang bisa mencerabut manusia dari akar yang fitrinya itu, karena kita tidak punya kesadaran iman dan takwa. Kalau orang sehat dia bisa lari, ya kan? Orang sehat itu bisa lari, bisa beraktivitas. Tapi yang ruhaninya sakit, atau misalnya kita supaya seimbang, orang sakit itu dia tiduran saja, istirahat, minum obat. Tapi kalau orang yang ruhaninya sakit, fisiknya sehat, ruhaninya sakit, kemana arahnya? Kan ruhaninya sakit kan tidak bisa, aku duduk aja ruhaniku sakit kan enggak. Justru malah bahaya misalnya orang yang ruhaninya sakit, ujung-ujungnya apa? Ngerumpiin tetangga, ya kan? Sakit ruhani itu ngerumpiin tetangga, ngobrolin tetangga beli motor baru. Itu yang ruhaninya sakit itu. Apalagi kalau di samping ada janda muda gitu. Ya, yang ruhaninya sakit kan baik yang ibu-ibunya, awas hati-hati loh, bapak-bapak dikasih rantai, itu yang ruhaninya sakit misalnya. Sehingga kemudian memang kita perlu mengidentifikasi ataupun perlu mencari bukti-bukti agar kita menjadi orang yang secara rohaninya tetap sakit. Yogyakarta ini menjadi daerah dengan harapan hidup tertinggi. Hidup kan ada dua ya, ada fisiknya dan ada pasti rohaninya. Bapak-bapak itu usia hidupnya di Yogyakarta ini dan tertinggi di Indonesia misalnya 73,36 tahun harapan hidupnya. Jenengan berapa Pak? Ini yang paling sepuh ini. 74. Aduh, sudah bonus Pak. Sudah 74 tuh. 76. Ada 76. Enggak kan? Sudah bonus 3 tahun Pak. Itu Yogyakarta berdasarkan hasil riset. Kalau ibu-ibu 77 tahun. Lebih panjang harapan hidupnya ibu-ibu. Saya tidak tahu ya, apakah ibu-ibu itu lebih sabar, lebih, ya kan? Di Yogyakarta itu saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ditinggal suaminya itu lebih kuat daripada bapak-bapak ditinggal istrinya. Jadi banyak ibu-ibu ditemukan di Yogyakarta ditinggal suami gak nikah lagi, ya kan Bu? Ya. Tapi kalau bapak-bapak baru seminggu dan nikah lagi. Tapi kalau saya 2 tahun setengah Pak, cukup lama saya ditinggal istri 2 tahun setengah baru nikah. Ini fenomena di Yogyakarta itu seperti itu. Di tempat lain ya, di kampung saya di Ciamis gitu. Apalagi yang masih berusia muda itu segera setelah iddah langsung nikah lagi. Bahkan kalau tidak ada iddah mungkin segera nikah lagi. Nah, kalau bapak-bapak juga lebih dari itu, karena bapak-bapak sebelum ditinggal istrinya sudah punya simpanan. Sudah punya simpanan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, orang yang secara rohaniah sehat itu adalah orang yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.
itu orang mukmin muttaqi, hatta pada kondisi buruk sekalipun. Jadi orang yang mukmin muttaqin, orang yang sehat secara rohaniah, dia dimanapun berada dalam kondisi apapun, dia akan menyesuaikan diri, memiliki kecerdasan dirinya untuk bisa menyesuaikan diri. Saya tadi pagi bareng istri ke masjid subuhan. Dia bilang mules ya. Itu memang biasa tuh, penyakit pagi-pagi itu begitu, siapapun ya. Tapi ada yang real, ada yang real, ada yang setan ya. Ya kan, ada yang real, ada yang setan. Saya perhatikan istri saya sudah tiap pagi. Jadi kalau dia terlambat bangun, nggak sempat nongkrong dulu gitu, pasti di jalan keluh kesahnya begitu. Terus saya bilang, kok di musola aja kan ada tempatnya, nggak apa-apa, jangan ditahan. Saya bilang itu berbahaya. Nggak nyaman ya, nggak ada sabun. Dia bilang, tuh yang namanya darurat kan, yang penting kan keluar dulu, ya kan, daripada keluar di celana, ya kan, hanya untuk mempertahankan supaya ada sabun dan nyaman. Yang penting keluar dulu, bebaskan dulu, saya bilang. Karena tidak ada dalilnya bahwa cebok harus pakai sabun. Pakai batu aja boleh gitu. Terus yang gak enak, nah itu saya bilang nih, kalau dalam keadaan darurat seperti itu, ya udah sesuaikan aja diri kita. Hidup itu senyaman mungkin. Mohon maaf, tapi mungkin mayoritas ibu-ibu begitu ya, mencari sesuatu yang. Jadi kalau tadi mengatakan harapan hidupnya lebih panjang daripada itu, saya juga nggak ngerti itu korelasinya apa. Jadi mencari kenyamanan dalam hal tertentu, atau mungkin ibu-ibu dalam waktu yang lain dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri, karena memang hidup kita ini kan bukan hanya buang air, ya kan. Problem buang air kan paling sehari sekali, tapi problem di rumah kita hadapi tiap hari. Lah ibu-ibu itu bisa menyesuaikan diri dalam problem-problem yang seperti itu. Ada ayat yang mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya kan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kebalik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ya boleh jadi kita membenci sesuatu, antara syai'an, tetapi di situ sesungguhnya ada khairun, kebaikan. Atau sebaliknya, boleh jadi kita mencintai sesuatu, ya, tetapi di situ sesungguhnya ada yang buruk bagi kita. Yang menyampaikan ini kan firman Allah. Maka di depan tadi saya katakan, kalau orang mukmin dia akan memiliki mentalitas yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan diri. Karena terbangun mindset kita, pikiran kita, yang baik itu belum tentu memberi kebaikan, yang buruk belum tentu memberi keburukan, bisa berkebalikan. Karena Allah yang menyampaikan hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya mental begitu, itu kan enak, ya kan? Hari ini nggak ada yang dimasak, nggak apa-apa, santai aja. Karena belum tentu kita tidak punya yang dimasak, kita tidak bisa makan, iya kan? Asumsi kita, ini nggak ada yang dimasak Pak hari ini, ya nggak apa-apa, iya kan? Betul. Tadi nggak ada yang dimasak nggak apa-apa, yang penting bisa go food kan gitu. Itu pikiran praktis hari ini Bapak sekalian. Tapi kita pakai apa, analog yang keadaan betul-betul sempit gitu. Kita tidak ada sedikit pun di rumah bahan baku yang bisa kita olah untuk makan. Tapi santai saja. Orang yang secara rohaniah itu tidak cukup kuat, dia sudah berkeluh kesah. Ya saya kira bapak-bapak yang di dompetnya sudah kurang dari 100.000 itu harus wah gitu.
ya kan? Kenapa? Ya 100.000 hari ini kan harganya sudah tidak nilai mata uangnya kan tidak seperti dahulu. Bapak-bapak yang hidup tahun 60-an punya uang 100.000, wah itu sudah senang banget. Dan sekarang 100.000, waduh, ibu-ibu ke warung 100.000 habis, ya kan? Cepat sekali.